الأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahil qail wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qail innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Seperti itulah kami memperinci ayat-ayat agar jelas mana jalan orang-orang yang berbakti dan agar menjadi jelas pula mana jalan orang-orang yang mujrimin, yaitu orang-orang yang berbuat kriminalitas, berbuat jinayat. Wa qala Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara saya sering menanyai beliau tentang keburukan, makhafatan an yudrikani, karena saya khawatir keburukan itu menimpa diri saya. Al-Hadits akhrajahu Bukhari wa Muslim. Faqad allafa ba'du a'immatil asr humatuddin kutuban fit tahdhiri minas sururiyah. Sebagian dari imam zaman ini, para penjaga agama ini, mereka telah menulis kitab-kitab yang memperingatkan tentang sururiyah wa kasfi abatilihim, dan menyingkap kebatilan-kebatilan mereka. Wa qad anqadallahu azza wa jalla biha katsiran minal ummatil islamiyah. Dan dengan kitab-kitab tadi, Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan banyak dari umat Islam ini min makhalifi sururiyati wa anyabihim, dari cakar-cakar dan taring-taring sururiyah. Walakinna hunaka sinfani minal muslimin, akan tetapi di sana ada dua jenis dari kaum muslimin, al-muhibbina lil khair, memang mereka itu cinta kepada kebaikan. Alladzani lam takun himmatuhum wa ma'rifatuhum bitilkal quwwah, yang mana cita-cita mereka, tekad mereka dan pengetahuan mereka tidak sekuat itu. Tidak sekuat apa itu untuk mempelajari kitab-kitab setebal tadi. Fa asabahum syai'un minas su'ubati fil intifa'i bitilkal kutub. Maka mereka mengalami suatu kesulitan untuk mengambil manfaat dari kitab-kitab tadi, an-nafi'atil mubarakah, kitab-kitab yang bermanfaat dan diberkahi. Perlu apa? Bahasa Arab, dan juga perlu apa itu? Tekad yang kuat untuk membaca kitab-kitab yang semacam itu. Wahadani sinfan humul badiun wal awam. Dua jenis kaum muslimin ini adalah yaitu para pemula di dalam belajar, dan yang kedua adalah orang-orang awam. Ini yang seringkali selalu menjadi dhahiyatul fitan, menjadi mangsa dari fitnah-fitnah yang ada. Wa qad talaba minni ahadul fudala, ini anak tulis kurang lebih 10 tahun yang lalu. Cuma anak kemarin tambahi sedikit-sedikit dengan tambahan faedah yang baru. Salah seorang dari teman yang utama meminta saya, hafizahumullah, dzikra talkhisi abatilis sururiyah, menyebutkan ringkasan dari kebatilan-kebatilan sururiyah, tashilan lihadaini sinfain, untuk memudahkan dua jenis kaum muslimin tadi, al-mustahdafaini min qibalil hisbiyin, yang selalu akan menjadi sasaran dari para hisbiyun. Sasaran untuk apa? Untuk dipengaruhi, untuk diambil uangnya, untuk ditipu, dan seterusnya. Falabbaitu dzalika talab, maka saya memenuhi permintaan tadi. Fakatabtu hadhir risalah, maka saya menulis risalah ini ala ma yassara li rabbi azza wajal, sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Rabbku azza wajal. Wa hadhir risalah tu'tabaru ra'sal qalam. Risalah ini sekedar ujung pen saja. Kalau ingin lebih dalamnya, kembali ke kitab-kitab para ulama tersebut. Tapi ujung kolam, ujung pen ini insya Allah membantu kita untuk memahami secara global poin-poin kebatilan mereka. Fi abatili haula'il hisbiyin, di dalam menjelaskan tentang untuk mengetahui kebatilan para hisbiyun tadi, rajian antakuna musahilatan fi ma'rifatihim, dengan harapan
ini memudahkan untuk mengetahui orang-orang tadi, mengetahui para hizbiyun tadi. Wa munabbihatan ala ahamiyati tabassur fi amril fitan, dan untuk mengingatkan tentang pentingnya kita memperdalam ilmu, memperdalam pandangan mata kita tentang urusan fitnah-fitnah. Wa hasatan ala ruju'i ila tilka rududi alaihim, dan dalam rangka untuk mendorong kaum muslimin agar mau kembali, agar mau merujuk kepada bantahan-bantahan kepada hizbiyun tadi, allati ja'alahallahu sababan min asbabi najatil ummah, yang Allah jadikan itu sebagai sebab dari salah satu sebab dari sebab-sebab keselamatan umat ini. Wa qiyamihim, dan agar mereka senantiasa tegak. Wa sadadihim, agar senantiasa mereka itu lurus. Wa syarafihim, menjadi sebab mulianya mereka. Wa qad tafaddala bi muraja'atiha Syekhun al-Fadil al-Faqih az-Zahid Jamil as-Silwi hafizahullah. Berkenan untuk memeriksa risalah ini Syekhun al-Fadil al-Faqih az-Zahid Jamil as-Silwi hafizahullah taala. Ana sebutkan dalam catatan kaki sahibu ba'di tahqiqat wa ta'liqatil an-nafisah. Pemilik tahqiq-tahqiq, penelitian-penelitian dan catatan-catatan kaki yang sangat berharga. Pada waktu umrah kemarin juga jumpa dengan beliau, dan beliau secara khusus membahas masalah case yang di sini juga, case yang terkait dengan tuduhan terhadap Marquis dan seterusnya. Beliau berkata, kalian sabar dan kalian terus berdakwah. Dan dakwah salafiyah itu adalah keberkahan bagi bangsa dan negara kalau mereka paham. Kalau mereka sampai menghalangi dakwah salafiyah, maka negara itu akan hilang berkahnya dan akan celaka. Kalam bagus dari Syekhuna Jamil hafizahullah taala. Waqat tobak tuh. Ini sebenarnya pakai a ini ya. Waqat tobak tuh ta'dilah. Ya ini harusnya apa? Saya telah menulis atau ini tobak tuh. Waqat tobak tuh sudah betul. Waqat tobak tuh ta'dilahu. Harusnya ta'dilahu. Saya telah meletakkan perbaikan-perbaikan beliau, karena beliau memeriksa dan memberikan tambahan-tambahan dalam catatan kaki. Terkadang fi maudhi'i al-akhta, di tempat keliru kalau ada salah cetak ini dan itu. Wa kadzalika ba'dhu zawaid wal ifadah. Demikian pula sebagian tambahan dan faedah-faedah minha. Dari risalah ini? Qad wada'tuha fi mawadhi'iha. Saya telah meletakkan di tempatnya, wa nasabtuha ila sahibiha. Ini harusnya tidak dikasih ya. Dan saya menisbatkan itu kepada pemiliknya. Kalau ini adalah dari beliau, saya sebutkan. Dan sebenarnya kitab ini juga telah diperiksa oleh syekh yang lain. Nanti ana sebutkan juga di situ, Syekh Muhammad Al-Amudi wafatahullah. Syukran lihtimamihima. Ya ini asalnya memang dua orang. Cuma ketika ana hapus karena dalam fitnah Rafidhah ini beliau banyak menyelisihi Syekh Yahya, sehingga ana hapus waktu itu. Tapi tetap ana sebutkan nanti di sela-sela faedah yang beliau sebutkan. Kita jujur mengatakan ini dari beliau, ini dari beliau. Dalam rangka saya bersyukur, syukur saya kepada perhatian beliau berdua, waqtinaihima, dan curahan bantuan beliau berdua, wajuhdihima, dan kesungguhan beliau berdua, wa idharon lisadadi taujihihima, dan untuk menampakkan betapa lurusnya bimbingan mereka. Wa jazahumallahu khairal jaza wa billahi taufiq. Baik. Ini kita baca tiap hari insyaallah sedikit demi sedikit. Al-babul awal, bab yang pertama, la budda minal ghairati lid-din wa nusratihi fi waqtil hajah. Kita harus memiliki kecemburuan untuk agama ini dan menolong agama ini ketika diperlukan. Tidak tiap hari kita membahas hizbiyah, tapi juga kita tidak menyia-nyiakan pembahasan itu. Ketika diperlukan kita bicara. Ketika nggak diperlukan kita membahas yang lebih penting. Inna min mazayal Islam himayatas sofai wa bitangqiyatiddin minal abatil. Termasuk dari keistimewaan agama Islam adalah memelihara kejernihan Islam ini dengan cara tangqiyah, yaitu menapis agama ini dari kebatilan-kebatilan. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Seperti itulah kami memperinci ayat-ayat agar jelas mana jalan orang yang berbuat kebajikan dan agar menjadi jelas mana jalan orang-orang yang berbuat kejahatan. Wa qala jalla dzikruhu amman najahu min syubuhati qarinihil musyrik. Allah Azza wa Jalla juga berfirman menukilkan tentang orang yang dia selamatkan dari kerancuan-kerancuan yang ditebarkan oleh rekan dia yang musyrik.
Qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia berkata kepada sesama penduduk surga, maukah kalian untuk melihat-lihat? Kita cari teman kita yang dulu, teman saya yang dulu. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia mencari-cari. Kemudian dia melihat orang itu ada di tengah-tengah neraka jahim. Qala tallahi in kitta la turdin. Maka dia mengatakan, demi Allah, sungguh hampir saja engkau mencelakakan diriku. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena kenikmatan Rabbku, niscaya aku termasuk dari orang yang dihadirkan ke dalam neraka. Ini adalah nikmat besar kalau kita diselamatkan dari segala macam kebatilan melalui apa? Para penasihat. Qala al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah, ya bena Adam, dinaka dinak. Wahai anak Adam, jaga agamamu, jaga agamamu. Ini adalah apa? Istilahnya adalah takrirun lil igra. Diulang untuk apa? Untuk memberikan semangat. Mansub alal igra. Yaitu jaga agamamu, jaga agamamu. Fa innama huwa lahmuka wa damuk. Agama itu hanyalah darah dan dagingmu, daging dan darahmu, enggak ada yang lain. Maka kalau agama dirimu celaka, engkau akan celaka. Fa in taslam fayalaha min rahah. Kalau engkau selamat, maka alangkah besarnya rehatmu, ketenteraman dirimu. Wa yalaha min ni'mah. Alangkah besarnya kenikmatan itu. Yalaha, ini adalah kalimatut ta'ajubiyah. Wa in takun ukhra, tapi kalau yang terjadi adalah yang lain, agamamu tidak akan tidak beruntung, agamamu tidak selamat. Fa na'udzu billah, fa innama hiya narun la tudfa. Maka kami berlindung kepada Allah, karena yang ada hanyalah api yang tidak pernah padam. Wa hajarun la tabrud, dan batu yang tidak sejuk. Wa nafsun la tamut, dan jiwa yang tidak mati, disiksa tanpa kematian. Na'udzubillah. Akhrajahul Imamul Firyabi rahimahullah fi sifatin nifaq, dan sanadnya sahih. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, li'annal Islam dinul khulud, karena Islam adalah agama yang kekal. Wa min muqtada khuludih, termasuk dari tuntutan kekalnya Islam adalah wahuwa wahdahu al-haq, dan dia itulah satu-satunya yang benar, an yuqarrira kulla haqiqah. Islam itu akan menetapkan seluruh hakikat, tidak ada kepalsuan, tidak ada kedustaan, betul-betul hakiki dan jujur. Wa an yadfa'a kulla fikratin dhallah. Islam itu akan menolak setiap pemikiran yang sesat, au aqidatin fasidah, atau akidah yang rusak. Ini Imam Ibnu Jama'ah di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tansya'u fil muslimin. Pemikiran yang sesat ataupun akidah yang rusak yang tumbuh di tengah-tengah kaum muslimin. Allah akan senantiasa mendatangkan orang-orang yang membersihkan agama kaum muslimin. Au nihlatin dhallah, atau juga menolak setiap aliran yang sesat. Nihlah, aliran agama. Tujanibuhu aqidatul Islam, yang dihindari, yang dijauhi oleh akidah Islam, tidak sesuai dengan akidah Islam. Wa aqaidih, dan akidah-akidah Islam yang lain. Akidah Islam bukan hanya membahas tentang Allah dan sifat-sifatnya, tapi juga apa? Membahas tentang nabinya, tentang kitab sucinya, juga membahas akidah kepada pemerintah, akidah tentang orang yang berdosa, bagaimana hukumnya. Itu semua adalah akidah Islamiyah. Wa ahlih, juga apa? Akidah kaum muslimin. Wa yas'a an yutfiya binurihi ala qulubin nasi ammah. Dan Islam itu berusaha untuk menebarkan cahayanya, yutfi, yaitu melimpahkan cahayanya kepada hati-hati manusia semuanya. Yaitu apa? Semangat untuk berdakwah, mengajarkan yang benar. Bi'idnillahi ta'ala, dengan seizin Allah ta'ala. Selesai dari kitab Idhahud Dalil, punya Imam Ibnu Jama'ah. Wa idza fatara ahlul haq, dan apabila para pembela kebenaran itu menjadi lesu, menjadi malas, menjadi melemah, min tahdziril ummati minasyarr, yaitu apa? Mereka menjadi lemah ketika untuk memperingatkan umat dari keburukan, nasyita ahlul batil, maka ahlul batil akan menjadi bersemangat fi nasri abatilihim, di dalam menyebarkan kebatilan-kebatilan mereka. Fa yafsudu dinal ummah, lalu kebatilan tadi akan apa? Merusak agama umat ini. Qala Allah Ta'ala, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatis samawati wal ard, la fasadatil ard. Baik, kalau bukan karena penolakan Allah, sebagian orang ditolak, Allah jadikan untuk menolak sebagian yang lain,
niscaya akan rusaklah bumi. Ya, la fasadatil ard walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Tetapi Allah memang memiliki karunia kepada alam semesta. Jadi adanya para ulama kita yang rajin memperingatkan terhadap kebatilan, ini adalah karunia dari Allah. Nah, tugas kita membantu menyebarkan ucapan-ucapan mereka. Qala al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah, wa inna ma yaqwal batilu idza tubsiruhu wa tumsiku an. Kebatilan itu menjadi kuat hanyalah apabila engkau melihatnya lalu engkau mendiamkannya. Kita diam, mereka akan semakin berani. Selesai dari kitab Al-Ikhtilaf fil Lafz. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kullama dha'ufa man yaqumu binurin nubuwah. Setiap kali melemah orang yang menegakkan cahaya kenabian diwariskan kepada apa? Ilmunya diwariskan kepada para ulama. Baik, ketika para ulama semakin melemah karena meninggal atau karena sakit atau pergi, dan juga apa? Para pembantunya juga melemah, qawiyatil bid'ah, maka bid'ah menjadi menguat. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, wa inna ma ya'malu ahlul batil wa yansyatun. Hanyalah ahli batil itu bekerja dan bersemangat inda ikhtifa'il ilm, ketika ilmu itu menjadi tersamarkan. Wa zuhuril jahl, kejahilan itu semakin tersebar. Maka apa? Orang jadi tidak tahu mana hak mana batil, ahlul batil bersemangat. Wa khuluwil maidani mimman yaqulu qala Allah wa qala Rasul, dan kosongnya medan dakwah ini dari orang yang mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Tentunya bukan hanya mengucapkan lafaz-lafaznya, tapi juga apa? Menjelaskan makna-maknanya dan pengamalannya, dan juga apa? Kaidah-kaidahnya. Fa inda dzalika yasta'siduna didda ghairihim. Nah, ketika itulah mereka menjadi ganas, yasta'sidun, bagaikan apa? Singa. Menjadi ganas melawan yang lain. Wayan syatuna fi batilihim, dan bersemangat untuk menebarkan kebatilan mereka. Li adami wujudi man yakhshawnahum, karena tidak adanya orang yang mereka takuti. Min ahlil haqqi wal imani wa ahlil basirah, dari kalangan para pembela kebenaran, para pemilik keimanan dan pemilik ilmu yang dalam. Selesai dari Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Wa qala Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi rahimahullah, wajibul alimid dini, kewajiban orang yang alim dalam agama ini, an yansyata ilal hidayah, dia bersemangat untuk menyebarkan hidayah. Kullama nasyitab dalal, kullama nasyitab dullal, ketika orang-orang yang sesat itu bersemangat menjadi rajin. Wa an yusari'a ila nusratil haq, dan bersegera untuk menolong kebenaran, kewajiban orang alim. Kullama ra'al batil yusari'u, setiap kali dia melihat kebatilan, dia langsung menggulingkannya. Wa an yuharibal bid'ah, memerangi kebid'ahan. Wa syarra wal fasad, keburukan dan juga kerusakan. Qabla an tamudda maddaha, sebelum keburukan itu semakin berkembang, sebelum dia memanjang kemana-mana. Wa tablugha asyuddaha, dan mencapai puncak kekuatannya. Wa qabla an yata'awwadahan nas, sebelum orang-orang menjadi terbiasa dengan keburukan tadi. Fatarsakha juzuruha fin nufus, lalu menguatlah akar-akarnya di dalam jiwa. Kalau sudah seperti ini susah. Wa ya'sura qtila'uha, dan menjadi susah untuk dicabut kembali. Selesai dari Al-Athar. Wala budda li ibadillahi minasyaja'ati fi dzatillah, wajib para hamba Allah untuk berani di dalam menolong agama Allah, di jalan Allah. Wa tawakkuli alaih, dan bertawakal kepada Allah fi sabilih, di jalan Allah. Qala Allah Ta'ala, alladzina yuballighuna risalatillah, orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah, mereka takut kepada Allah dan tidak takut kepada seorang pun kecuali Allah, kepada satu zat pun kecuali Allah. Wa kafa billahi hasiba, cukup Allah sebagai penolong. Qala Imam Ahmad ibnu Muhammad ibni Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala an Abi Salamah annahu sami'a Aba Nadrah yuhadditsu an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yamna'anna rajulan minkum makhafatun nas, jangan sekali-kali menghalangi salah seorang dari kalian rasa takut kepada manusia an yatakallama bil haq, untuk mengucapkan yang benar, idza ra'ahu aw alimah, jika dia melihat itu atau mengetahui itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa inda ikhfa'il bayanat ma'a 'azimi hajatin nasi ilaiha, ketika keterangan-keterangan itu disembunyikan sementara orang sedang sangat memerlukan keterangan tadi, istaddal haqqu ghurbah, maka kebenaran akan semakin asing. Orang tidak tahu mana yang benar, dianggap yang bicara itu yang sesat.
Kenapa? Karena selama ini kebenaran disembunyikan, orang tidak tahu. Wa sunnatul haqiqiyatun dirasan. Dan sunnah yang sebenar akan menjadi semakin luntur. Na'udzubillah. Ini akibat dari apa? Menyembunyikan keterangan. Qala al-Imam Ibnul Wazir rahimahullah. Wa zadal haqqa ghumudan wa khafa'an amran. Ada dua perkara yang menyebabkan kebenaran itu bertambah tersamarkan dan tersembunyi. Ahaduhuma, yang pertama, khauful arifin, yaitu rasa takut orang-orang yang tahu. Dia tahu tapi dia takut. Ma'aqillatihim, walaupun memang mereka itu sedikit. Sudah sedikit semakin takut. Lupa pada Allah Ta'ala. Min ulama isu, takut kepada ulama yang jahat. Memang jumlah mereka banyak. Wasalatinil jaur, dan para penguasa yang jahat. Wasyayatinil khalaq, takut kepada setan-setan para makhluk. Setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Ma'ajawazit tuqiyati inda dzalik, walaupun memang taqiyah itu boleh. Tapi ketika apa? Kita dalam bahaya. Kalau sekedar apa? Diejek, ini bukan apa? Bukan alasan untuk diam. Binasil Quran, memang Al-Quran menetapkan boleh taqiyah ketika apa? Khawatir, jiwa kita terancam. Wa ijma'i ahlil Islam, dan ini memang sudah kesepakatan kaum muslimin. Wa mazalal khaufu mani'an min idharil haq, dan terus-menerus rasa takut itu memang menjadi penghalang untuk menampilkan kebenaran. Wala baraha al-muhitu aduwan li aksaril khalaq. Harusnya aksar. Dan memang senantiasa, la baraha, senantiasa para pembela kebenaran itu memang menjadi musuh bagi kebanyakan makhluk. Justru dia yang dimusuhi. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak tahu. Selesai dari kitab Itsaril Haqqi 'alal Khalaq. Wa qala al-Imam Muhammad ibnul Amir As-Sun'ani rahimahullah, innahu yata'ayyanu isya'atus sunan. Sungguh menjadi fardu ain, yata'ayyan, fardu ain untuk menyebarluaskan sunnah-sunnah. Termasuk sunnah adalah apa? Membicarakan yang hak dan menentang kebatilan. Wa ta'rifil jahil, dan memberitahu orang yang tidak tahu. Mengajari orang yang jahil lima yajhaluh, tentang apa yang tidak dia tahu. Wa i'lamuhu bisyari'ah, dan mengajari dia tentang masalah-masalah syariat. Syariat bukan hanya masalah apa? Masalah rukuk dan sujud atau masalah haid dan nifas. Syariat bahkan yang lebih besar lagi adalah menjaga kesucian manhaj dan kekokohan akidah. Wala tutraku sunnah makhafata jahlih, dan tidak boleh sunnah itu ditinggalkan karena takut orang itu tidak tahu. Orang tidak tahu berarti apa? Kita semangat untuk memberitahu. Kita dapat pahala apa? Ilmu dan pahala menghidupkan sunnah. Wa ma matatis sunan illa khifatul ulama minal juhal, dan tidaklah sunnah-sunnah itu mati kecuali dikarenakan takutnya para ulama kepada orang jahil. Harusnya ulama yang pemberani. Sebagaimana yang paling alim yaitu Rasulullah adalah orang yang paling berani. Wa laisa bi udzur, dan sekedar takut pada orang jahil ini bukan udzur. Fa innallaha amara bi iblaghi syara'i, karena Allah telah memerintahkan untuk menyampaikan syariat-syariat. Bukan berarti dalam sekali pertemuan kita sampaikan semua ke orang jahil dari E sampai Z, dari alif sampai ya, atau cari huruf-huruf yang lain kalau ada. Tapi apa? Secara bertahap. Bukan dengan niat menyembunyikan, tapi bertahap memang. Selesai dari Al-Uddah. Baik, kita habiskan muka surat ini. Wa man ta'ammada tarka nusratil haq, barang siapa sengaja tidak mau menolong kebenaran, wa qam'il batil, sengaja tidak mau melawan kebatilan, ma'al ilmi wal qudrah, padahal dia tahu dan dia mampu, fi waqtil hajah, padahal sedang diperlukan oleh umat, bi'illatil insyighal, dengan alasan oh saya sibuk, bil masyaghil, dengan berbagai macam kesibukan. Ini untuk orang yang tahu dan mampu. Tapi apa alasan oh saya sibuk ini sibuk itu? Yukhsha alaihi annahu utiya min qibali qillatil ghairati lillah, dikhawatirkan dia mengalami ini karena apa? Lemahnya kecemburuan dia untuk Allah. Wahia, masalah sedikitnya kecemburuan, dalilun ala dha'fiddin. Ini adalah dalil tentang lemahnya agama orang ini, walaupun ilmunya banyak. Fama yang tafi'u bi talabil ilm, dia tidak mengambil manfaat dari usaha dia dalam menuntut ilmu. Wa qad sami'a hadits al-Mughirah, padahal dia telah mendengar, contohnya hadis Mughirah, qala Sa'ad bin Ubadah, lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati, seandainya saya melihat ada seorang laki-laki bersama istri saya, yaitu apa? Berduaan. Dan semacam itu, la darabtuhu bisayf ghairi musaffah. Niscaya saya akan memukul dia dengan pedang di bagian yang tidak tajam, yaitu bagian yang tumpulnya. Baik. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqa, Rasulullah bersabda, "Atajabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad?
Wallahi la ana aghyaru min. Demi Allah, benar-benar aku lebih cemburu daripada dia. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Wa min ajli ghairatillah. Dan dikarenakan kecemburuan Allah, haramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah mengharamkan kekejian-kekejian yang jelas dan yang nampak dan yang tidak nampak. Muttafaqun alaih. Wa hadhil ghairah alam ra'atihi mahmud. Kecemburuan kepada istri ini adalah terpuji. Harusnya mahmudah ya. Fa kaifa bil ghairati ala dinillah. Maka bagaimana dengan kecemburuan untuk agama Allah? Mana yang lebih besar? Hak Allah lebih besar daripada hak keluarga kita. Limadza la yataharraku bitifai'an. Kenapa orang ini padahal dia tahu dan mampu tidak bergerak untuk menolong, untuk membela agama Allah. Wa huwa qara'a qaulallahi ta'ala. Padahal dia telah membaca firman Allah Ta'ala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah kepada mereka, kalau ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan juga sanak kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Harta yang kalian usahakan dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawunaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Ternyata lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Jihad bukan berarti apa? Meletupkan gedung-gedung atau meruntuhkan KLCC. Maksudnya adalah apa? Menolong agama Allah dari pengotoran-pengotoran. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak membimbing orang yang fasik. Ini menunjukkan orang yang tahu kebenaran dan mampu menolong kebenaran tapi diam, dia adalah fasik ketika diperlukan dan tidak mau. Baik, kelanjutannya besok insyaallah wallahu alam kita baca sikit-sikit aja. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mau